Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Akibat diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon cemara di Lamongan tumbang. Tumbangnya pohon menimpa sebuah warung dan motor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sebuah pohon cemara tumbang di pinggir jalan raya Mastrip atau tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan pada Sabtu sore. Menurut warga, sebelumnya terjadi hujan deras disertai angin kencang di lokasi itu. Kemudian 4 pemotor merapat dan memarkir motornya di depan warung untuk berteduh. Tak berselang lama, sebuah pohon cemara tumbang dan menimpa salah satu motor yang terparkir. Angin, ini ya, anginnya tuh kencang sekali. Langsung ada orang ngaup itu, kaget orangnya langsung lari ke rumah saya. Yang dua itu lari ke masjid, gitu loh. Pohon tumbang juga menimpa warung. Meski saat kejadian sudah tutup, namun bangunan warung rusak parah. Cuma tadi ada sepeda motor yang ketimpa pohon, sama warungnya cuma pojoknya saja, rombongnya selamat. Pas lagi nggak jualan? Ya pas libur, alhamdulillah pas libur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Warga sekitar dan petugas BPBD masih berupaya menyingkirkan pohon tumbang tersebut. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, petugas gabungan memasang garis polisi di sejumlah titik longsor bahu jalan menuju kawasan wisata Pantai Bande Alit, Jember. Pantai yang berada di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu destinasi yang ramai dikunjungi saat libur pergantian tahun. Petugas gabungan TNI Polri telah memasang garis polisi di jalur menuju wisata Pantai Bande Alit, Kecamatan Tempurrejo, Jember. Garis pengaman berikut papan peringatan dipasang petugas di sejumlah titik longsor bahu jalan yang berbatasan langsung dengan jurang. Ukuran longsor cukup lebar, salah satunya bahkan mencapai 20 meter dan langsung mengarah ke jurang dengan kedalaman hingga ratusan meter. Pemasangan garis pengaman serta papan peringatan dilakukan agar pengendara lebih waspada sebab hujan deras berpotensi menimbulkan longsor susulan di jalur yang merupakan akses satu-satunya menuju Pantai Bande Alit. Selain memasang garis polisi, petugas juga akan meningkatkan pengawasan dengan menempatkan sejumlah personil dan relawan selama musim libur pergantian tahun. Ada beberapa titik yang longsor, namun di sebelah kanan jalan yang menuju ke dari arah Desa Bandung menuju ke Bande Alit. Dan di titik tersebut sudah kita laksanakan pemberian rambu-rambu menggunakan polis line, dan juga kita buat semacam plang kayu sebagai petunjuk supaya pengendara yang akan berkunjung ke Pantai Bande Alit lebih hati-hati lagi. Pantai Bande Alit berada di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan jarak sekitar 50 km sisi selatan pusat kota Jember. Meski berlokasi di pelosok hutan, namun pantai ini selalu ramai didatangi pengunjung, termasuk saat libur pergantian tahun lantaran pesona keindahan alamnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo dipadati lalu lintas kendaraan angkut wisata beberapa hari jelang pergantian tahun. Wisatawan dari berbagai daerah masih menjadikan Gunung Bromo sebagai salah satu tempat liburan favorit Natal dan Tahun Baru, meski harga tiket masuk lebih mahal dari biasanya. Antrian kendaraan pengangkut wisatawan dan kendaraan-kendaraan pribadi sudah terlihat sejak di pintu masuk menuju objek wisata Gunung Bromo di Cemoro Lawang, Desa Ngadesari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Banyaknya wisatawan yang berkunjung saat libur Natal dan Tahun Baru menyebabkan jalur menuju kawah dan sejumlah destinasi lain di lautan pasir menjadi padat dengan kendaraan yang berlalu lalang. Wisatawan dari berbagai daerah tetap datang meski harga tiket masuk sudah dinaikkan jauh hari sebelumnya. Harga tiket masuk Bromo untuk wisatawan lokal saat ini Rp79.000 dari harga sebelumnya Rp34.000 per orang. Sementara wisatawan asing Rp255.000 per orang.
tibanya di Bromo gimana perasaannya? Seru sih Pak, kayak nggak nyangka aja kayak di Indonesia tuh ada kayak gini. Ada rencana sini lagi enggak? Ada. Apa yang paling menarik Mbak? Di atas tadi sih, kayak ngeliat kayak pemandangan gunung-gunungnya gitu. Kalau di sini kan kayak udah biasa gitu kan ikonik kan. Tentang tiket mungkin ada keluhan? Ada keluar nggak di tiket tadi? Nggak sih Pak. Tidak ya. Kenaikan jumlah wisatawan selama libur Natal hingga jelang pergantian tahun dikonfirmasi Septi Eka Wardani, Kepala Bagian Tata Usaha Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Kenaikan didasarkan pada jumlah tiket harian yang harus ditambah 1.000 lembar dari kuota 2.750 lembar per hari. Kami prediksikan bahwa sampai dengan mungkin sampai awal tahun ya, akan terjadi lonjakan jumlah pengunjung karena ini liburnya cukup panjang, mungkin bisa sampai dengan tanggal 4 ya, 4 Januari bertepatan juga dengan liburan anak sekolah, sehingga kami memprediksi akan terjadi lonjakan. Teman-teman di pintu masuk dan juga di beberapa lokasi titik-titik kunjungan sudah kami standby-kan, juga kami bekerja sama dengan ada polisi, kemudian juga ada TNI, kemudian juga dengan mitra-mitra kami untuk bisa bersama-sama kita melakukan pengamanan pengunjung di Nataru ini. Diperkirakan peningkatan kunjungan ke kawasan Gunung Bromo akan berlangsung hingga 4 Januari 2025 nanti dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 mendatang. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Libur Nataru di Pantai Klayar menikmati indahnya hamparan laut dan pasir putih yang bersih. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.